Welcome back again with my early video guys. Untuk video kali ini saya akan membagikan informasi mengenai tanaman jenis hardwood khususnya untuk akasia. Perkenalkan, nama saya Ismail Putra, member dari Graduate Training Program Batch 5 ETP Sinarmas. Berikut profil singkat dari saya. Untuk learning objektif yang akan saya bawakan di video ini, yang pertama, memahami kegunaan dan jenis kayu secara umum. Yang kedua, mengerti bagian-bagian kayu jenis akasia sebagai salah satu jenis kayu hardwood. Yang ketiga, memahami struktur dan karakteristik serat dari akasia. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih kegunaan dan jenis-jenis kayu secara umum. Kayu merupakan salah satu hasil alam yang paling penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Kayu biasanya digunakan sebagai furnitur rumah, alat-alat musik, dan juga bahan baku atau raw material dari kertas. Ada berbagai jenis kayu dari berbagai jenis pohon yang tersebar di seluruh dunia. Namun, secara umum, jenis kayu dibedakan menjadi dua, yakni softwood dan hardwood. Jenis softwood biasanya memiliki daun yang seperti jarum, memiliki buah yang bersisik berbentuk kerucut atau kon, batang berbentuk silindris, tidak mempunyai cabang, dan bentuk-bentuknya runcing. Sedangkan untuk hardwood biasanya memiliki daun yang lebar, menghasilkan buah, serta memiliki cabang dan tanduknya berbentuk bulat. Perbedaan softwood dan hardwood ini tidak hanya dalam hal penampakan luarnya saja, tetapi dalam struktur dan morfologinya itu juga berbeda. Pohon akasia merupakan salah satu tanaman hardwood yang sering dijumpai di Indonesia. Jenis tanaman ini merupakan salah satu bahan yang biasanya digunakan dalam industri pulp and paper. Ada dua jenis akasia, yang pertama akasia mangyuu dan yang kedua akasia carassicarpa. Kedua jenis tanaman ini ditanam di jenis tanah yang berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja bagian-bagian kayu dari akasia. Secara umum, batang kayu akasia memiliki kulit kayu atau yang sering disebut dengan bark. Bark ini berfungsi untuk melindungi pohon dari pengaruh luar seperti iklim, serangan dari serangga, jamur, maupun pengaruh dari luar seperti pengaruh mekanis. Di bawah kulit kayu ada yang disebut dengan kambium, yang merupakan lapisan jaringan yang sel-selnya aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Selanjutnya ada sapwood atau sering disebut dengan kayu bubal, merupakan bagian kayu yang lunak, biasanya berwarna keputihan, yang berfungsi untuk mengangkut air dan sari-sari makanan dari akar ke daun. Sedangkan untuk hardwood atau sering disebut dengan kayu teras, merupakan salah satu lapisan yang lebih tebal dan warnanya biasanya agak gelap, merupakan bagian kayu yang kuat dan kokoh. Sedangkan untuk ground ring adalah lapisan sel-sel kayu di sekitar kayu inti yang terbentuk setiap tahun selama pertumbuhan selnya. Pada proses pembuatan kertas biasanya bark dan kambium ini dipecah dan dilepaskan karena kandungan fiber yang sedikit. Kedua lapisan ini mengandung banyak karbon sehingga digunakan sebagai bahan bakar dari boiler. Untuk ketiga sapwood, hardwood, dan growing ini biasanya yang digunakan dalam pembuatan pulp and paper-nya. Biasanya sebelum digunakan itu dikuliti dulu.
fiber, faisal, dan elemen kayu lainnya itu saling berkaitan yang terikat oleh lignin dan zat ekstraktif lainnya. Lignin di sini diibaratkan sebagai perekat yang saling menyatukan elemen-elemen kayu. Dalam pembuatan kertas, lignin itu harus dibuang sehingga fiber akan mudah diambil. Proses penghilangan lignin ini disebut dengan delignifikasi. Setelah itu, untuk mendapatkan tekstur warna yang putih, dilakukan juga bleaching untuk melakukan pemutihannya. Yang terakhir atau bagian ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana struktur dan karakteristik serat dari tanaman akasia. Yang pertama, pumen. Pumen ini adalah inti berlubang dari fiber yang akan mengecil atau menghilang sama sekali dalam proses pembuatan kertas. Kedua, ada inner secondary wall yang membatasi antara secondary wall dan lumen. Selanjutnya ada secondary wall. Ini mengandung 80% dari berat total fiber, sehingga jumlah bungkus OH-nya sangat tinggi. Ini yang digunakan dalam pembuatan kertasnya, menggunakan pulp. Sedangkan untuk outer secondary wall dan primary wall ini biasanya terbuang saat proses pencacahan serat. Untuk secondary wall ini sendiri itu dibagi lagi, ada yang namanya cellulose fiber yang merupakan kumpulan dari microfibril. Sedangkan untuk microfibril merupakan kumpulan dari microfibril. Sedangkan untuk microfibril merupakan kumpulan dari rantai molekul selulosa. Rantai molekul selulosa ini akan membentuk ikatan satu sama lain yang sering disebut dengan ikatan hidrogen. Semakin panjang rantai selulosa, maka semakin baik pula ikatan antar fiber, sehingga kualitas dari kertas yang dihasilkan akan semakin bagus. Kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan sebelumnya, yang pertama, kayu adalah salah satu hasil alam yang biasanya digunakan furnitur rumah, alat-alat musik, dan juga bahan baku kertas. Ada dua jenis kayu yang dibahas, yaitu hardwood dan softwood. Yang kedua, bagian-bagian kayu dari akasia, yang pertama bark atau kulit kayu, cambium, softwood, hardwood, dan drawing. Yang ketiga, struktur dari fiber akasia, yang pertama ada lumen, inner secondary wall, outer secondary wall, dan primary wall. Untuk karakteristik fibernya ini, semakin panjang rantai selulosa, semakin baik pula ikatan antar fibernya, sehingga kualitas dari kertas yang dihasilkan akan semakin bagus. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, and subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.